Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wal fil mala'i ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa lana akhdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, diberikan kita umur yang berkah, diberikan kita sehat bil afiah, sehingga kita dapat berkumpul bersama di malam yang barakah ini, di malam yang penuh hikmah ini, di tempat yang mulia ini, yaitu di tempat yang dimana disuarakannya zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mana kita duduk tidak lain tidak bukan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah suatu kaum duduk di satu tempat dengan berzikir kepada Allah, tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat melainkan dia berzikir kepada Allah, maka para malaikat mengepung mereka dan memohonkan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak mengerti apa yang namanya bertasbih. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak mengerti apa yang namanya berzikir. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan mengerti apa yang namanya berselawat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yaitu apa kata Nabi? Kalau engkau ingin memusnahkan kegundahanmu, kalau engkau ingin menghancurkan dosa-dosamu, kalau engkau ingin menyembuhkan penyakitmu, kalau engkau ingin melenyapkan kegalauanmu, maka berselawatlah kepadaku. Sesungguhnya selawat kepadaku bisa memusnahkan kegalauan. Sesungguhnya berselawat kepadaku bisa menyembuhkan penyakitmu. Sesungguhnya berselawat kepadaku bisa mengalirkan rezekimu. Sesungguhnya berselawat kepadaku bisa menghilangkan kehinaanmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita masih dalam keadaan jahil. Ya, benar gak? Benar. Kali ini Al-Baqir ingin memberikan sedikit tentang birrul walidain. Tahu gak birrul walidain? Hah? Birrul walidain. Ridallahu birida walidain. Sesungguhnya ridanya Allah bersama kedua orang tua. Ya, kalau kita pengen mendapat ridhonya Allah, maka kita harus mengambil ridhonya orang tua kita. Jangan kita sia-siain orang tua kita. Kita sayangin mereka, kita patuhi mereka, kita taati mereka. Iya. Banyak para wali nih, para wali Allah mendapatkan keramatnya lantaran berbakti kepada kedua orang tuanya. Lantaran berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita jangan pernah merasa hina jikalau kita berbuat dosa, jikalau kita berbuat maksiat. Itu bisa menyebabkan kita terhalangnya kita untuk menggugurkan haknya kita kepada orang tua, untuk menjalankan kewajiban kita kepada orang tua. Jangan pernah merasakan dosa itu menyebabkan kita ini tidak dapat melakukan berbakti
berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Setiap manusia Allah lahirkan, setiap manusia Allah ciptakan, sesungguhnya setiap manusia tidak lepas dari namanya perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna illa wa illa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah merasa diri kita ini baik sehingga menyebabkan kita memandang diri orang itu hina. Dan juga jangan pernah merasakan diri kita ini sangat hina banget sehingga bisa menyebabkan kita ini ingin berbuat baik ini terhalang. Paham nggak? Jadi hinanya diri kita di mata Allah, kita niatkan perbuatan baik kita di mata Allah. Jangan kita malu. Baiknya kita di mata Allah, jangan membuat diri kita ini memandang teman kita atau saudara kita satu sama lain tidak baik. Itu bisa menjadi musibah buat diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqan nasi bi husni sahabati wa qala ummuk wa qala umma man qala summa ummuk wa qala summa man qala summa ummuk wa qala summa man qala summa abuk. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata wa qala jaa rajulun illa Rasulillah, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Rasulullah, berkata laki-laki tersebut, wahai Rasulullah. Wa qala Rasulullah man ahaqqan nas, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling berhak? Man ahaqqan nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ibumu. Lalu orang ini bertanya lagi dan Rasulullah menjawab lagi, ummuk, ibumu. Kemudian bertanya lagi dan Rasulullah menjawab lagi, ummuk, yaitu ibumu. Sehingga keempat kali orang tersebut bertanya lagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, abuka, yaitu bapakmu. Makanya diutamakan ini berbakti kepada orang tua, yaitu pertama ummi. Kenapa? Karena ummi ini yang sangat berkorban. Bukannya berarti bapak kita tidak berkorban, bukan. Jangan menyalahkan pemahaman hadis ini dengan kita ini lebih utama, lebih harus, lebih wajib ke ummi, sehingga kita ini dapat di hati kita ini dapat menyingkirkan kemuliaan orang tua bapak kita. Jangan seperti itu. Iya, reda dua-duanya. Tapi kita ini, hati kita ini ke ibu kita. Kenapa? Ibu kita yang mengandung kita 9 bulan, ibu kita yang melahirin kita, pengorbanannya, ibu kita yang nyusuin kita. Ini maksud hadis di sini seperti itu. Bukannya berarti kita ini harus utama, wajib ke ummi sampai kita lalai sama orang tua bapak kita. Bukan seperti itu. Banyak orang nih lebih mengutamakan cintanya sampai memalingkan cintanya juga kepada bapaknya. Banyak yang begitu, durhaka kepada bapaknya tapi sayang kepada ibunya.
itu salah. Kalau kayak begitu salah. Bukan ada hadis bid umi baru abuk, berarti nggak apa-apa, salah. Tetap mau gimana pun juga rida Allah birida walidin. Dua-duanya redanya itu ada di kedua orang tua kita. Tapi di sini ada pengecualian. Kita harus menyayangi sangat-sangat kepada ibu kita. Kita harus menyayangi sangat-sangat kepada ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita ini yang menyusui kita, ibu kita ini yang merawat kita, ya, sehingga sampai kita besar. Tapi semua perawatan itu juga ada tangannya bapak kita. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal amala ajabu ila Allah wa qal. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amali ajabu ila Allah wa qal, amal apakah yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Faqal as-salatu ala waqtiha. Amal apa yang disukai pada Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. As-salatu alal waqtiha. Wa qala summa ayyu qal. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi Rasulullah? Summa birrul walidain. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tuamu. Wa qala summa ayyuhal qal jihad fi sabilillah. Lalu bertanya orang ini lagi kepada Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Wa qala hadatsani bihinna wali tasahduhul laradain. Jadi kalau kita pengen tahu apa amalan-amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, pengen gak melakukan sesuatu itu dan yang kita lakukan itu Allah sukai? Tentu kita pengen. Apa? Ini ada 3 di sini. 1, as-salatu waqtiha, salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Kedua, birrul walidain. Kedua itu mencintai kedua orang tuanya. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Jadi kita ini tiga amalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Ciri-ciri contohnya jihad apa sih? Contohnya jihad. Ada yang tahu gak jihad? Hah? Jihad apa? Lebih? Yang gede suaranya. Melawan hawa nafsu. Ini juga termasuk jihad. Kedua, duduk di majelis ilmu. Itu adalah Ketiga, berbakti kepada orang tua. Itu termasuk jihad. Sesungguhnya setiap muslim itu wajib melakukan jihad fisabilillah. Para dai itu sedang menjalankan jihad fisabilillah. Para pendakwah, para guru itu jihad. Bukan, jadi jihad di sini bukan berperang aja. Jihad di sini bukan berperang aja. Tapi kalau ada di depan mata kita medan peperangan, wajib gak kita lawan? Wajib kita lawan. Itu sesempurna-sempurnanya jihad.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ukum bi akbaril kabar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian maukah aku beritahu mengenai dosa yang amat besar? Maukah kalian aku beritahu mengenai dosa yang amat besar? Nabi ini bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, maukah engkau aku beritahu dosa yang amat besar? Kata sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya dosa yang amat besar itu ada 3. Sungguhnya dosa yang amat besar itu ada 3. Nabi Muhammad SAW bersabda, dosa terbesar mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertelkan pada tangannya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW di saat memberitahu dosa yang amat besar itu, Nabi Muhammad bilang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada orang sambil mengepal tangannya di bawah. Berarti di sini sesuatu hal yang amat Nabi Muhammad SAW tidak suka dari umat, dan Nabi Muhammad amat kesal dengan seorang yang mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua adalah bukan tanda-tanda umat Nabi Muhammad. Jangan harap nanti Nabi Muhammad akuin kalau kita ini umat, sedangkan kita mempersekutukan Allah dan kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahu lagi, dan juga sumpah palsu atau sesuatu pembicaraan yang palsu atau pengakuan palsu. Ya, Nabi Muhammad ini tidak suka sumpah palsu. Kita bersumpah nih dengan sumpah kita kadzab, sumpah kita yang berbohong. Contoh, Aji, si Pian tadi sholat gak? Aji bilang, demi Allah Beb, sholat. Padahal si Aji ini nggak ngeliat. Padahal Aji nggak ngeliat kalau Pian ini sholat. Karena udah kong-kolikong, iya, udah kong-kolikong 86 nih berdua, dibilang sholat Beb. Itu sumpah palsu. Demi Allah Beb, anda lihat Pian sholat. Udah dikasih cincau ya, dibilangnya sholat. Atau Pian, si Erwin kemana kok nggak ngaji? Pian bilang, demi Allah Beb, tadi ngaji di paling belakang duduknya. Padahal anda lihat nggak ada. Padahal sebelum kemarin Erwin datang keluar terus balik lagi. Iya, itu namanya sumpah palsu. Salah satu da'watina mustajabatun lahuna la sa'ata fihinna da'watul mu'azzlumi. Ada 3 jenis doa yang mustajab dan terkabul. Ada 3 jenis doa yang mustajab dan terkabul. Da'watul mazlumi wa da'watul musarrafin, yaitu doa-doa orang yang terzalimi, doa orang yang berpergian, dan doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya. Jadi kita jangan sembarangan kalau kita ngezolimin orang nih. Kalau kita ngezolimin orang, itu orang angkat kanan, waduh, bahaya tuh deh. Doa-doa orang yang dikabulin sama Allah, satu, doa orang yang terzolimi, kedua, doa-doa orang yang berpergian. Maksudnya berpergian di sini apa? Musafir, orang yang bermusafir, bukan yang pergi-pergi ke rumah keluarga saudara, bukan. Doa-doa orang yang bermusafir.
Maksudnya berpergian yang ketiga, doa kejelekan orang tua kepada anaknya. Tuh, ngeri ya, jeleknya orang tua doa aja kepada anaknya dikabulin sama Allah. Makanya hati-hati gitu. Orang tua doain ya, lo kan gak pintar-pintar lo, doain, itu hati-hati. Hati-hati tuh, benar-benar gak pintar-pintar. Makanya sebagai orang tua kalau berdoa harus hati-hati. Ini pelajaran buat ente orang nanti bakalan jadi orang tua. Kalau berdoa kepada anak yang bagus, bagus. Man ahabba anna yumaddallahu fil umri wa anna yuhazzadalahu fi rizqi falyabarrah walidain wa yasbil rahmah. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Jadi kalau ada diri kita ini yang sedot rezeki kita, yang susah rezeki kita, yang payah rezeki kita, maka kita amalin berbakti kepada orang tua. Contoh, kita lagi di rumah, ibu mau apa bu? Mau minum. Ibu mau apa bu? Mau makan. Dengan cara begitu aja, insya Allah Allah mudahin rezeki kita. Kedua, sering-sering silaturahmi. Sering-sering silaturahmi. Kita datengin guru kita datengin saudara kita. Walaupun hanya sekedar kita datengin nyusahin dia, itu namanya silaturahmi. Itu keberkahan silaturahmi itu dapat menambahkan rezeki kita. Keberkahan dari silaturahmi. Kalau ente orang pengen ditambahkan rezekinya, berbakti kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Percaya gak sama hadis ini semua? Percaya gak? Wajib percaya. Karena ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah mudahkan segala-gala yang sulit dalam diri kita. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang sedang susah mudah-mudahan Allah mudahkan, yang sedang bekerja mudah-mudahan Allah beri keluasan dan Allah beri kelancaran dalam pekerjaannya. Yang sudah berumah tangga mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sedang mencari jodoh mudah-mudahan Allah berikan jodohnya yang terbaik, yang saleh wa salehah, yang dunia akhirat, yang taat kepada agama, yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan juga yang hadir di sini bisa istiqomah di majelis syafaatul Rasul, diberikan pemahaman yang baik, diberikan pemahaman yang lebih, diberikan ilmunya yang berkah, dan mudah-mudahan hadirnya di sini digugurkan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diringankan segala kegundahan dan kesusahan kita, dan mudah-mudahan diringankan segala sesuatu yang amat berat di dalam diri kita. Al-Fatiha hadratin Habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ya aziman sultan, ya karim al-ihsan, ya daim al-ni'mah, ya al-kasir al-jud, ya wasil al-ata, ya hafiyan nudfin, ya haliman sun'i, la yahiman la yaj'alu. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan, wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqan, wa anta lam tazal zalika ahlan. Ya muyassira kulli ashir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farrij, wa ya mubtiya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli da'if, wa ya man mana kulli bakhil, ya sir alina kulli
الأمور وصحة في الجسد وصحة في رزقي وتوبة قبل الموت وسعادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأملا تجزاك ونصيبا من الجنة وارزقنا ونظهر وجه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi